Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang perhitungan PPN dan pengisian SPP. Perkenalkan, nama saya Siti Leni. Perkenalkan, nama saya Nurul Safariti. Perkenalkan, nama saya Ria Kartika. Perkenalkan, nama saya Sabira. Perkenalkan, nama saya Rizky Albar. Berikut perhitungan PPN pada PT Flore dan pengisian SPP-nya. Holding me back, gravity's holding me back, and I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lena Prihatini. Hari ini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perhitungan PPN dan pengisian pada SPT. Yang pertama, di bulan Januari itu ada 2 transaksi, yaitu transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Pada transaksi penjualan, yang pertama itu adalah penjualan kopi, yang itu sebesar 391.500.000 yang sudah termasuk PPN. Yang kedua ada penjualan online dan offline coffee shop sebesar 258.900.000 yang belum termasuk PPN. Yang ketiga itu ada penjualan dessert sebesar 78.900.000 rupiah yang sudah termasuk PPN. Kemudian beralih lagi kepada transaksi pembelian, yaitu yang pertama ada pembelian biji kopi petani lokal yaitu sebesar 280 juta yang sudah termasuk PPN. Yang kedua ada pembelian kemasan dan label yaitu 130 juta belum termasuk PPN. Yang ketiga itu ada pembayaran jasa transportasi logistik yaitu sebesar 75 juta belum termasuk PPN. Kemudian selanjutnya yaitu ada transaksi pengeluaran yaitu PPN keluar. Yang pertama ada PPN keluar kopi yang sudah termasuk PPN yaitu harganya sendiri adalah 391.500.000 rupiah. Sekarang kita mencari DPP-nya yaitu 100 per 111 dikali 391.500.000 sama dengan 352.702.703. Kemudian kita mencari nilai PPN-nya. PPN sama dengan 11% dikali 352.702.703 yaitu hasilnya 38.797.297. Kemudian yang kedua ada PPN keluaran penjualan online dan offline secara langsung di coffee shop yaitu yang belum termasuk PPN. PPN-nya sendiri yaitu adalah 11% dikali 258.900.000 rupiah yaitu hasilnya adalah 28.479.000. Yang ketiga ada PPN keluaran penjualan dessert yaitu adalah yang sudah termasuk PPN nilainya adalah 78.900.000 rupiah. Kemudian kita mencari nilai DPP-nya. Nilai DPP-nya itu sama dengan 100 per 111 dikali 78.900.000 rupiah sama dengan adalah 71.081.081. Kemudian nilai PPN-nya sama dengan 11% dikali 71.081.081 sama dengan 7.818.919. Kemudian kita mencari nilai total PPN-nya sendiri, yaitu dijumlah semua PPN keluarannya, yaitu nilainya adalah 75.095.216. Kemudian selanjutnya ada transaksi pembelian, yaitu PPN masukan. PPN masukan sendiri di sini ada 3. Yang pertama ada PPN masukan biji petani lokal yang sudah termasuk PPN. Kemudian ada PPN masukan kemasan, ada PPN masukan pembayaran jasa. Yang pertama itu ada PPN masukan biji petani lokal yang sudah termasuk PPN, yaitu harganya sendiri ada 280 juta. Kemudian kita mencari nilai DPP-nya. Nilai DPP-nya sendiri adalah
DPP sama dengan 100 per 111 dikali 280 juta, itu hasilnya adalah 252 juta 252.252. Kemudian nilai PPN-nya, PPN sama dengan 11% dikali 252 juta 252.252 sama dengan 27 juta 747.748. Yang kedua, ada PPN masukan kemasan yang belum termasuk PPN, yaitu adalah PPN sama dengan 11% dikali 130 juta. Hasilnya adalah 14.300. Yang ketiga, ada PPN masukan pembayaran jasa yang belum termasuk PPN, yaitu adalah DPP sama dengan 75 juta. Kemudian kita mencari nilai PPN-nya, yaitu adalah 11% dikali 75 juta dikali sama dengan 8.250. Kemudian total PPN masukan ini ditambah, yaitu hasilnya adalah 50.297.748. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika diketahui total PPN bulan Januari sebesar 75.095.216 dan total masukan bulan Januari yaitu sebesar 50.297.748, hitunglah PPN yang harus disetor dan simpulkan apakah PT Fore Tbk ini mengalami situasi kurang bayar atau lebih bayar. Cara mencari PPN yang disetor itu adalah PPN keluaran dikurang PPN masukan. PPN keluarannya sendiri itu tadi yaitu sebesar 75.095.216, kemudian dikurangi si PPN masukan. PPN masukannya sendiri yaitu sebesar 50.297.748. Kemudian berdasarkan perhitungan di atas, kita dapat menyimpulkan nih bahwa PT Fore Tbk ini mengalami situasi kurang bayar yang sebesar nominal tersebut, maka wajib menyetor kekurangan tersebut. Jadi sekarang kita akan menghitung transaksi di bulan Februari. Transaksi penjualan yang pertama itu penjualan kopi espresso base dan non coffee. Totalnya 409.500.000 rupiah sudah termasuk PPN. Yang kedua itu penjualan online dan coffee shop. Totalnya 297 juta belum termasuk PPN. Yang ketiga penjualan dessert. Totalnya 82.500.000 sudah termasuk PPN. Sekarang total pembelian biji kopi Arabica 237.228.300 sudah termasuk PPN. Yang kedua pembelian peralatan coffee shop totalnya 79.076.100 rupiah sudah termasuk PPN. Yang ketiga pembelian jasa maintenance mesin totalnya 39.538.050 rupiah belum termasuk PPN. Nah, sekarang kita akan menghitung transaksi penjualan atau PPN keluaran. PPN keluaran kopi sudah termasuk PPN. Harganya itu kan 409.500.000 rupiah. Nah, sekarang kita akan menghitung DPP-nya. Rumus DPP itu buka kurung 100 dikali 111 tutup kurung dikali 409.500.000 rupiah sama dengan 368.918.919 rupiah. Nah, PPN-nya 11%. Jadi cara menghitung PPN itu 11% dikali hasil tadi DPP 368.918.919 rupiah. Totalnya jadi 40.581.081 rupiah. Nah, sekarang PPN keluaran online dan langsung. Ini belum termasuk PPN. DPP-nya itu 297 juta. Nah, sekarang PPN-nya 11% dikali 297 juta sama dengan 32.670.000. Terus PPN keluaran dessert ini sudah termasuk PPN. Harganya itu kan 82.500.000 rupiah. Nah, DPP-nya buka kurung 100 dibagi 111 tutup kurung dikali 82.500.000 hasilnya sama dengan 74.324.324 rupiah.
Nah, PPN-nya itu dikali 11%. Jadi 11% dikali hasil tadi 74.324.324 rupiah. Total itu 8.175.676 rupiah. Sama dengan 81.426.757. Sekarang kita akan menghitung transaksi pembelian PPN masukan. PPN masukan biji kopi Arabica sudah termasuk PPN. Harganya itu Rp237.228.300 rupiah. Jadi menghitung DPP-nya sama kayak tadi. Buka kurung 100 dibagi 111 dikali 237.228.300 sama dengan 213.719.189 rupiah. Nah, PPN-nya 11% sama dengan 11% dikali 213.719.189 rupiah sama dengan 23.509.111 rupiah. Sekarang PPN masukan peralatan coffee shop. Ini sudah termasuk PPN. Harganya itu 79.076.100 rupiah. Nah, cara DPP-nya itu buka kurung 100 dibagi 111 dikali 79.076.100 sama dengan 71.239.730 rupiah. PPN-nya 11%. Jadi itu sama dengan 11% dikali 71.239.730 sama dengan 7.836.370 rupiah. Nah, sekarang PPN masukan maintenance mesinnya. Ini belum termasuk PPN. Kita menghitung DPP-nya. Kita nggak usah ngitung DPP, jadi langsung harganya 39.538.050 rupiah. PPN-nya sama dengan 11% dikali tadi, harganya 39.538.050 rupiah sama dengan 4.349.186 rupiah. Jadi total masukan bulan Februari itu kita jumlahin 23.509.111 rupiah ditambah 7.836.370 rupiah ditambah 4.349.186 rupiah sama dengan totalnya itu 35.694.667 rupiah. Jadi jika diketahui PPN keluaran bulan Februari sebesar 81.426.757 rupiah dan total PPN masukan totalnya 35.694.667 rupiah. Jadi hitunglah PPN yang harus disetor dan simpulkan apakah PT Fore Tbk mengalami situasi kurang bayar atau lebih bayar. Nah, rumusnya itu PPN yang disetor itu rumusnya PPN keluaran dikurang PPN masukan. Jadi 81.426.757 rupiah dikurang 35.694.667 rupiah sama dengan 45.732.090 rupiah. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Fore Tbk mengalami situasi kurang bayar sebesar 45.732.090 rupiah. Maka PT tersebut wajib membayar atau menyetor kekurangan tersebut. Saya ingin menjelaskan PPN di bulan Maret. Transaksi penjualan di bulan Maret itu ada kopi espresso base dan non coffee seharga 395 juta dan itu sudah termasuk PPN. Kedua ada penjualan online dan offline seharga 287 juta dan itu belum termasuk PPN. Ketiga, penjualan dessert seharga 79.900.000 sudah termasuk PPN.
Transaksi pembelian. Yang keempat, pembelian biji kopi lokal seharga 215.960.100 perak. Itu sudah termasuk PPN. Kelima, ada pembelian kemasan eco-friendly seharga 71.986.000 belum termasuk PPN. Ketiga, ada pembayaran digital marketing 35.993.000 belum termasuk PPN. Transaksi penjualan atau PPN keluaran. 1. PPN keluaran kopi sudah termasuk PPN. Harganya 395 juta. DPP 100 per 111 dikali 395 juta, hasilnya 355.855.000. PPN-nya adalah 11% dikali 355.855.000, hasilnya 39.144.000. Kedua, ada PPN keluaran online dan offline, belum termasuk PPN. DPP dibagi 287 juta, PPN-nya 11% dikali 287 juta, hasilnya 31.570.000. Ketiga, ada PPN keluaran dessert, sudah termasuk PPN. Harganya 79.900.000. DPP 100 per 111 dikali 79.900.000, hasilnya 71.981.000. PPN-nya adalah 11% dikali 71.981.000, hasilnya 7.918.000. Total PPN pengeluaran di bulan Maret adalah 39.144.000 ditambah 31.570.000 ditambah 7.918.000, hasilnya 78.683.162 perak. Perkenalkan, nama saya Lia Kartika yang akan melanjutkan perhitungan PPN periode di bulan Maret. Yang saya perhitungkan adalah transaksi pembelian PPN masukan. PPN masukan biji lokal yang sudah termasuk PPN ialah untuk harganya 215.960.100. Dengan DPP-nya masukan rumusnya 100 dibagi 111 selalu dikalikan dengan harganya 215.960 di titik 100 menghasilkan 194.558.69. Lalu baru kita perhitungkan dengan PPN-nya. PPN-nya adalah 11% dikali dengan 194.558.69 menghasilkan 21.401.451. Ada juga PPN masukan kemasan yang belum termasuk PPN. DPP-nya ialah 71.986.700 dengan PPN 11%, 71.986.700 menghasilkan 79.18.537. PPN masukan pembayaran digital marketing belum termasuk PPN. DPP-nya 35.993.350, PPN 11% dikali 35.993.350, 3959.269. Maka total PPN masukan di bulan Maret kita jumlahkan. PPN masukan biji lokal menghasilkan 21.401.451 ditambah dengan 7918.537 ditambah dengan 3.999.269 menghasilkan 33.279.257. Lalu selanjutnya kita membahas pada intinya diketahui total PPN keluaran bulan Maret ialah 78.683.162. Total PPN masukan bulan Maret 33.279.257. Maka perhitungan PPN yang harus disetor ialah PPN keluaran dikurang dengan PPN pemasukan menghasilkan 45.352.905. Berdasarkan perhitungan tersebut, PT Fore Tbk pada bulan Maret mengalami kondisi kurang bayar sebesar 45.352.905. Oleh karena itu, PT Fore Tbk wajib menyetor kekurangan tersebut. Bisa kita lihat rekapitulasi kuartal tahun 2024 di bulan Januari, Februari, dan Maret. PT Fore Tbk wajib menyetor PPN sebesar 115
1.882.463 untuk periode Januari sampai dengan Maret 2024. Perusahaan mengalami kondisi kurang bayar di semua bulan. Artinya, PPN keluaran selalu lebih besar dari PPN masukan, sehingga wajib menyetor kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan memberikan gimana sih caranya mengisi SPT pada PT Fore Cafe di bulan Januari. Oke, pertama-tama kita isi nama PKP yaitu PT Fore Tbk, isi alamatnya Jalan Raya Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lalu isi nomor telepon, nama NPWP PKP atau Fore Cafe, dan kolom-kolom berikutnya. Untuk kolom wajib PPN BM kita tidak usah centang karena PT Fore Tbk tidak melakukan transaksi barang mewah. Oke, pada bagian nomor 1 penyerahan barang dan jasa. Di bagian nomor 2 penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. DPP-nya kita isi 682.683.784 dan PPN-nya kita isi 75.095.216 karena dikenakan PPN 11%. Untuk kolom-kolom lainnya kita isi 0 atau kita kosongkan saja karena kita tidak melakukan transaksi tersebut. Jadi otomatis jumlahnya untuk DPP 682.683.784 dan kolom PPN 75.095.216. Lalu pada bagian perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar, pada bagian ini kita akan mengetahui PT Fore Tbk mengalami lebih bayar atau kurang bayar. Pada bagian pajak keluaran yang harus dipungut sendiri kita isi 75.095.216 dan pada bagian pajak masukan yang dapat diperhitungkan kita isi 50.297.748. Dari mana sih 50.297.748 ini? Dari mana ya? Dari bagian ini, pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan. Karena tidak ada kompensasi pada masa pajak sebelumnya, jadi otomatis jumlahnya 50.297.748. Nah, jadi hasilnya 24.797.468. Jadi pada bagian ini atau pada PT Fore Tbk mengalami kurang bayar sebesar 24.799.468. Lalu bisa dicentang atau diisi pada dua kolom 1.1 dan 2.1. Pada bagian nomor 3, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Karena kita tidak ada kegiatan membangun sendiri, jadi kita isi 0 atau kita kosongkan saja. Bagian nomor 4, pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi. Karena tidak ada gagal produksi, jadi kita isi 0 atau kosongkan saja. Lalu bagian nomor 5, pajak penjualan atas barang mewah. Karena PT Fore Tbk tidak menjual barang mewah atau membeli barang mewah, kita isi kosong atau isi angka 0 atau kita kosongkan saja. Lalu kelengkapan SPT kita isi formulir AB, A1, A2, B1, B2, B3. Lalu pada bagian ini kita tulis nama jelas dan jabatan. Oke, sekian, terima kasih.